Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4B. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap dulu berdoa, Mbak Mas. Nah, ya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Mas. Langsung saja ya Mbak Mas ya. Kemarin Pak Roman kan dibuka-buka paket halaman 53 Mbak Mas. Di halaman 53. Sudah buku paket halaman 53? Sudah. Ya, di halaman 53 itu membahas tentang menentukan jarak spasi. Mbak Mas, ingat jarak spasi yang dimaksudkan di situ adalah jarak spasi antar baris. Ya, antar baris bukan antar kata. Kalau jarak jarak spasi antar kata itu menggunakan spasi yang di keyboard. Tahu tuh Mbak Mas spasi yang di keyboard? Tahu ya, spasi yang di keyboard. Tapi yang di sini bukan menggunakan spasi yang di keyboard, tetapi menggunakan namanya adalah line and spacing paragraph. Ya, nah, Mbak Mas, line and spacing paragraph itu di mana? Ya, Pak Roman, buka MS Word-nya, buka MS Word-nya. Sudah muncul ya, Pak. Line and spacing paragraph itu di mana tuh Pak? Ini loh line and spacing paragraph. Nih, ini namanya line and spacing paragraph, Mbak Mas. Ingat-ingat, namanya apa, Mbak Mas? Namanya apa? Line and paragraph spacing. Ya, line and paragraph spacing atau spacing paragraph. Pak Roman bolak-balik ya, Mbak Mas ya. Ya, Mbak Mas, di sini ada yang coba kamu klik, punyamu kamu klik. Nanti muncul enggak? Muncul enggak? Kamu klik. Muncul. Ya, munculnya dari 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 sama 3,0. Artinya semakin angkanya semakin tinggi, maka jaraknya akan semakin jauh atau semakin renggang. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, Mbak Mas, yang di halaman 53 itu kan ada tulisannya kontrol 1. Satu spasi. Kontrol 1, satu spasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Mbak Mas. Ketika kita menekan 1,0 di sini, 1,0 di sini, itu bisa diganti, Mbak Mas. Contohnya, icon copy paste. Icon copy paste. Icon copy paste itu kan kalau copy kita menggunakan kontrol apa, Mbak Mas? Kontrol? Kalau copy kita menggunakan kontrol apa? Halo, Mbak Mas. Kalau copy kita menggunakan kontrol? Kontrol C. Terus kalau paste kita kontrol? Kalau copy kontrol? Halo Mbak Mas, kalau copy kontrol? Ayo Mbak Mas, konsentrasi. Yuk. Kalau copy kontrol? Kontrol? Kontrol C. Kalau paste kontrol? Lupa yang pas waktu pelajaran menggambar yang di Corel Draw. Kontrol? Pak, Kontrol V. Nah, Mbak Mas, kalau kontrol 1 itu spasi 1,0. Kalau kontrol 2 itu spasinya 2,0. Tapi kalau 1,5 itu bukan kontrol 1,5, tetapi kontrol 5. Ya. Yuk, agar lebih jelas Mbak Mas, sekarang dibuka buku paket halaman 54. Halaman 54. Buka buku paket halaman 54. Di situ ada tulisannya contoh paragraf. Ada? Ada ya? Contoh paragraf. Nah, kita akan mengetik paragraf di situ, Mbak Mas. Tapi sebelum mengetik kita harus mengatur dulu. Kita mengatur dulu ukuran kertasnya biar hasilnya sama, Mbak Mas. Yuk, klik layout, klik layout. Klik layout. Tab layout. Sudah? Klik tab layout, sudah? Sudah belum? Mbak Mas, mohon diaktifkan satu biar Pak Arman bisa untuk komunikasi dua arahnya, Mbak Mas. Layout sudah? Sudah. Sudah, kalau sudah, di sini ada size. Ada size CZ.
Ada diklik CZ. Mbak Mas, punya Pak Roman tuh posisinya masih di letter. Kita ganti ke A4. Itu bisa naik turunkan. Bisa dinaik turunkan. Ya, bisa dinaik turunkan. Kita ganti ke A4. Kalau punyamu sudah A4 ya sudah. A4 sudah? Sudah ya. Kalau sudah Mbak Mas, sekarang kita akan mengatur marginnya. Di sebelah sini itu ada margin. Klik marginnya. Klik marginnya. Sudah? Sudah klik margin. Di bawahnya ada tulisannya custom margin. Ada? Ada, diklik custom margin. Paling bawah sendiri klik custom margin. Paling bawah sendiri. Ya. Sudah ya, muncul seperti ini ya. Kalau sudah Mbak Mas Parman mau tanya, punyamu posisinya sentimeter atau milimeter? Atau inci? Sentimeter ya. Kita pastikan sentimeter semua ya Mbak Mas ya. Jangan diikuti yang bukan sentimeter. Sekali lagi, jangan diikuti yang bukan sentimeter. Nah, yuk. Kalau sudah kita hapus Mbak Mas, kita ganti yang di sini kita hapus, kita ganti angka 3. Ya, enggak usah dikasih sentimeter karena kita posisinya sudah sentimeter. Sekali lagi, kita sudah posisinya sentimeter. Ya. Terus kemudian di left-nya di blok kita ganti 4. 4 itu berarti 4 cm. Nanti jaraknya berarti 4 cm dari sini, Mbak Mas. Sudah? Sudah? Sudah, Mbak Mas? Sudah. Kalau sudah yang bottom kita hapus, kita ganti ke angka 3. Ya. Terus yang right-nya kita ganti ke angka 3. Jadi posisinya 3433. Ingat yang gutter sama left-nya enggak usah. Gutter sama gutter posisinya enggak usah. Mas Abi bisa Mas Abi? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Sudah siap berarti posisinya 3433? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kita klik OK. Harus klik OK dulu, klik OK. Ya, yuk kita mulai mengetik Mbak Mas. Nggak usah pakai spasi, langsung saja komputer, ketik saja komputer. Mbak Mas lihat di buku paket, jangan lihat di monitor Pak Roman. Lihat di buku paket itu kan jauh lebih jelas halaman 54. Biar tidak terlalu lama. Mbak Mas, kita ngetiknya agak cepat dikit ya. Karena nanti waktunya keburu habis. Oke, tugas yang kedua selanjutnya. Jadi kita hari ini mau membuat payung seperti ini. Payungnya seperti ini. Ini siapkan kertasnya. Sudah berbuka ya. Mas Aska bisa lihat di buku paket Mas Aska. Sudah kelihatan ya? Ya, oke. Sudah. Sudah ya, kelihatan ya. Nanti kalau tidak bisa, minta tolong mama ya. Mama yang di dekatmu siapa? Ada mama, ada om. Sudah, sampai sini aja. Yuk, let's go. Cepat. Kalau kita ngetiknya tidak cepat, nanti habis waktunya. Itu kita ngetik cuma 3 baris saja, Mbak Mas. Ambil Pak Arman cek satu-satu di videonya lah ya. Oke, nanti kita selesaikan ya. Kita lipat sedikit. Kita lipat sedikit. Lihat, caranya kita lipat sedikit seperti ini. Kalau sudah sedikit, kita setrika. Segini saya. Coba dulu. Satu dulu. Setelah itu sudah
bolak-balik. Oke, kita balik lagi. Kita sebentar lagi. Kalau nggak bisa, kita tolong mama. Ya. Oh, boleh. Silakan. Nggak apa-apa. Biar bisa sendiri. Ya. Kita balik lagi. Sebentar lagi. Ingat, dari sini tidak ada enter loh ya Pak Mas ya. Nanti dia akan otomatis turun sendiri. Jangan di enter. Sekali lagi, sampai komputer ke komputer tidak ada enter. Nanti kalau kamu enter nanti hasilnya beda. Harus sudah seperti ini. Kita lipat jadi 2. Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah. Oke ya, sudah ya. Oke, sudah. Kalau sudah Mbak Mas, sekarang gini Mbak Mas. Sekarang kita akan mengcopy paste. Tolong perhatikan ini satu-satu ya. Langkah demi langkah mohon diperhatikan. Jangan sampai ada yang terlewat. Nanti kalau terlewat nanti kamu bingung sendiri. Oke ya, paham ya Mbak Mas ya? Sekarang Mbak Mas, Pak Roman pengen memilih semuanya, mengeblok semuanya, tapi biasanya dengan cara seperti ini. Tapi Pak Roman tidak menggunakan cara seperti ini Mbak Mas. Ya, dengan cara apa? Sama seperti Ctrl C dengan Ctrl V Mbak Mas. Yuk, sekarang kita Ctrl C untuk apa tadi? Ctrl C? Copy. Kalau Ctrl V untuk paste. Ya Mbak Mas sama. Sekarang Pak Roman pengen memilih semuanya. Memilih semuanya menggunakan Ctrl A. Ctrl A Mbak Mas. Ctrl A. Sudah? Kalau sudah, Ctrl A Mbak Mas, Pak Roman pengen membuat ini menjadi 4 paragraf. Anggap saja kita punya 4, tapi dengan memperbanyaknya kita menggunakan copy paste. Yuk, Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C. Sudah? Kalau sudah dilepas. Dilepas taruh sini. Kursornya taruh sini. Sudah? Sudah? Kalau sudah, di enter 1 kali Mbak Mas. Di enter 1 kali. Turun ya kursornya ya. Kursornya turun ya. Ya. Kursornya turun. Sekarang Ctrl V. Ctrl V. Bisa? Bisa? Yuk, Ctrl V lagi. Nah. Ada berarti kita dapat berapa? 3 paragraf ya? Ya. Yuk kita Ctrl V lagi. Berarti kita punya berapa Mbak Mas? Punya berapa? Kita punya?
punya 4 paragraf ya. Ya, berarti kita punya 4 paragraf. Sekali lagi kita punya 4 paragraf. Nah, Mbak Mas, di setiap paragraf ini nanti kita akan berbeda-beda memberikan apa namanya perataan paragrafnya. Sekarang Mbak Mas, Pak Arman pengen memilih semuanya menggunakan line and spacing paragraf. Kita kontrol A. Kontrol A itu untuk memilih semuanya. Kontrol A. Sudah? Kontrol A? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita tes Mbak Mas yang di halaman 53, kita pakai kontrol 2, spasi 2, kontrol 2. Renggang enggak? Renggang enggak? Ya, renggang ya. Kontrol Kontrol apa? 2, kontrol angka 2, kontrol 2, kontrol angka 2. Ya. Kalau sudah, sekarang kita pakai kontrol 5. Kontrol 5 itu 1,5. Kontrol 5. Ya. Ya, ada perubahan ya? Ada. Terus kemudian kontrol 1. Rapat Mbak Mas? Iya. Ya. Jadi tahu ya perbedaannya ya. Ya, perbedaannya dari kontrol 1 spasinya 1, kontrol 5 spasinya 1,5, kontrol 2 spasinya 2, spasinya 2. Jelas sampai sini Mbak Mas? Jelas enggak? Kalau nggak ada suara Pak Roman lanjutkan terus ya. Iya. Ya. Oke. Sekarang yang D. Ini dilepas dulu, ini dilepas dulu, ini dilepas taruh bawah, dilepas taruh bawahnya. Sekarang yang D, menulis dengan huruf kapital. Menulis dengan huruf kapital, Mbak Mas. Kapital itu apa tapi Pak? Kapital itu huruf besar, Mbak Mas. Bukan membesarkan huruf, ya. Bukan membesarkan huruf. Kalau yang membesarkan huruf itu namanya adalah font size. Kalau huruf kapital itu menggunakan caps lock. Ya. Caps lock. Nah, caps lock-nya itu berada di ini Mbak Mas. Sebentar. Di keyboardmu, coba lihat di keyboardmu, di atasnya kontrol itu kan ada tombol shift. Ada enggak? Ada. Ada. Di atasnya shift ada caps lock, tulisannya caps lock. Ada enggak? Ada. Ada. Sekarang caps lock-nya ditekan sekali. Sudah? Sudah. Sudah Mbak Mas? Sudah ya? Caps lock-nya ditekan sekali. Sekarang coba tulis nama kamu. Nanti jadinya huruf kapital semua. Ya enggak? Nama kamu 4B. Ya enggak? Iya. Ya enggak? Betul ya? Jadi hurufnya menjadi kapital semua ya Mbak Mas ya? Oke, enter 1 kali Mbak Mas. Enter 1 kali. Nah, sekarang Pak, cara mengembalikannya gimana Pak? Caps lock-nya tekan 1 kali lagi. Terus tulis nama kamu. Hurufnya kembali lagi dah, normal? Iya enggak? Iya enggak Mbak Mas? Ya. Sekarang enter 1 kali lagi. Enter 1 kali lagi. Pak, saya tidak mau menggunakan caps lock. Tapi saya pengen huruf besar. Bisa enggak Pak? Biar besar kecil, besar kecil, besar kecil. Bisa Mbak Mas? Dengan cara shift-nya ditekan. Selama shift-nya ditekan, kamu menekan huruf yang kamu inginkan. Nanti jadi besar. Tapi kalau sudah tidak dipakai, shift-nya dilepas. Ya. Ini. Terjadi apa-apa pula. Sudah Pak Mas? Berapa panasnya? Sudah? Bisa ya? Jadi kalau caps lock itu digunakan untuk huruf kapital semuanya dengan cara tekan 1 kali. Mematikannya tekan 1 kali. Kalau kepengen huruf besar kecil, berarti kita bisa menggunakan shift. Dengan shift menekan tombol selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ada. Kalau udah ada, Pak Mas, sekarang kita lihat di buka buku paket halaman 56. Halaman 56. Ya. Di halaman 56 itu adalah menghapus kesalahan menulis. Menghapus, kalau menghapus itu menggunakan tombol apa, Pak Mas? Di keyboard? Backspace. Ada yang enggak tahu tombol backspace? Tahu. Tahu ya, tahu semuanya ya.
Yuk, kemudian yang F, jarak antar kata. Ya, ini Mbak Mas, jarak antar kata ini berbeda sama jarak antar baris loh ya. Kalau antar kata itu berarti menggunakan spasi yang ada di keyboard. Tetapi kalau yang apa namanya, yang jarak antar baris berarti menggunakan line and paragraph spacing atau spacing paragraph. Jadi dibedakan. Sekarang Mbak Mas, Pak Roman mau ngasih tahu Mbak Mas, di paragraf, pengaturan paragraf itu ada 4. Yuk, itu udah ada di buku paket. Dilihat di monitor. Atau ada 4 perataan paragraf. Coba kamu klik home. Kamu klik home. Klik home. Sudah? Sudah klik home? Ya, Mbak Mas. Ada 4 perataan paragraf. Di sini loh, ada tulisannya paragraf ini. Ini ada tulisannya paragraf. Ya, di sini ada yang namanya left. Di sini ada yang namanya center. Ada yang namanya right. Ada yang namanya justify. Ada berapa Mbak Mas? Itu pakai bahasa Inggris. Ya, ada 4. Yang pertama adalah left, yang kedua adalah center, yang ketiga adalah right, yang keempat adalah justify. Ingat-ingat, kita akan menggunakan itu Mbak Mas. Mbak Mas, ketika posisinya ini, punyamu ini berwarna abu-abu apa berwarna kuning? Yang left-nya? Warna kuning. Ada yang kuning, ada yang abu-abu. Ya, ada yang kuning, ada yang abu-abu. Kalau ini menyala, berarti artinya kita posisinya tuh masih aktif di sini, Mbak Mas. Ya. Yuk, sekarang gini, Mbak Mas. Paragraf 1 diblok seperti ini, Mbak Mas. Paragraf 1 diblok seperti ini. Sudah? Sudah. Ya. Yang menyala yang left ya, aligned left ya. Betul enggak? Ya. Pak, kenapa kok disebut dengan aligned left, Pak? Yang aligned left itu kata kuncinya mudah, Mbak Mas. Kuncinya di sini, Mbak Mas. Kalau yang di sebelah kiri ini rapi, ya, sebelah kiri ini lurus, rapi, berarti itu adalah rapi kiri. Apa, Pak? Aligned left. Bahasa Inggrisnya kiri adalah left. Ya. Yang kanan itu pasti tidak rapi. Ya, Pak, enggak? Ya, Pak, enggak? Ya, jadi yang kita lihat itu hanya batas kiri dan kanan. Kita lihat kiri dan kanan, kamu enggak usah mikir yang lain. Ya, kalau kiri rapi berarti rata kiri, berarti left. Aligned left. Ya. Sekarang dilepas paragraf kedua diblok. Paragraf kedua sudah diblok? Paragraf kedua sudah blok. Kalau sudah, sekarang diklik yang center sini. Center. Sudah. Ada perubahan enggak? Ada. Perubahannya apa? Menengah, betul. Coba kamu lihat antara kiri dan kanan. Kirinya rapi enggak? Enggak. Kanannya? Sama enggaknya. Kalau kanan kirinya enggak sama-sama enggak rapi, berarti dia rata tengah. Betul. Paham ya? Yuk, dilepas lagi. Kita pindah ke paragraf ke-3. Sambung yang lain paling. Paragraf ke-3. Sudah? Paragraf ke-3. Kita klik yang rata kanan. Yang ini, Mbak. Aligned right. Aligned right. Ada perubahan? Ada. Apa perubahannya? Rapi kanan. Rapi kanan. Yang kanan lurus ya? Iya. Yang kiri? Enggak lurus. Paham sampai sini, Mbak Mas? Paham. Oke, lanjut lagi yang terakhir. Keempat. Diblok paragraf keempat. Paragraf keempat saya diblok, nanti dibeliin lagi. Paragraf keempat diblok. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita kasih justify, Mbak Mas. Di sini, Mbak Mas. Yang keempat, justify. Nah, ada perubahan? Ada perubahan? Apa perubahannya? Geser. Perubahannya apa? Rapi kanan kiri. Apa? Rapi kanan kiri. Rapi kanan dan kiri, betul. Kirinya rapi, kanannya rapi. Berarti itu namanya adalah rata kanan dan kiri. Kalau bahasa Inggrisnya namanya adalah justify. Ya, diingat-ingat. Yang pertama tadi apa, Mbak Mas? Bahasa Inggris?
Aliken? Right. Aliken? Yang pertama? Aliken left. Left. Yang kedua? Yang kedua? Center. Center. Yang ketiga? Right. Right. Yang keempat? Right. Justify. Justify. Mbak Mas itu dipelajari nanti soal PTS Pak Roman keluarkan. Beserta nama ikonnya. Dah? Jelas? Kalau menyimpan sudah bisa ya Mbak Mas ya menyimpan? Sudah. Sudah bisa menyimpan? Oke, nanti disimpan sendiri. Sebelum Pak Roman akhiri, apakah ada pertanyaan Mbak Mas? Enggak, Pak. Ya ada, sekarang Pak Roman mute semua dulu. Ya, biar semuanya mendengarkan. Mbak Mas, hari Kamis depan, ya, Kamis depan, Pak Roman mau melakukan penilaian harian TIK. Teori yang dipelajari di buku paket, halaman bab 3, halaman 43, sampai halaman 59. Ya, Pak Roman cat aja. Sudah? Catnya sudah dibuka? Sudah dibuka catnya? Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas? Siapa yang tidak jelas? Ada yang tidak jelas? Mbak Askia Kamila? Dan Renda Aska? Jelas ya? Semuanya jelas ya? Oke, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau ada pertanyaan, itu nanti disimpan sendiri. Kalau menutup file sama mematikan, bisa ya. Sudah pernah Pak Roman ajarin. Oke, demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.